Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pagi hari ini kita sudah mulai masuk ke semester genap ya. Di semester genap atau semester kedua ini kita akan mempelajari tema 6, subtema 1, pembelajaran 1 sampai 3. Ayo, kita persiapkan dulu sebelumnya ada buku catatan, kemudian ada LKS tema 6 dan buku cetak tema 6. Jika sudah, yuk sama-sama kita simak video pembelajaran yang berikut ini. Pelajaran yang pertama adalah PPKN, tentang melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama, aturan tentang kepedulian terhadap lingkungan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan lingkungan yang berdampak pada kesejahteraan rakyat. Kedua, perilaku peduli terhadap lingkungan dapat ditunjukkan dalam kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, merawat lingkungan. Kedua, menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Ketiga, mematuhi peraturan di lingkungan sekitar. Keempat, membersihkan lingkungan. Dan yang kelima, melakukan reboisasi. Masih ingat ya pengertian reboisasi apa? Ya, pintar. Reboisasi itu adalah penanaman kembali hutan yang telah gundul. Next. Yang ketiga, kita dapat membiasakan perilaku peduli lingkungan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Keempat, dengan kita mematuhi semua peraturan, berarti kita telah mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif. Kelima, usaha membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera, antara lain yang pertama contohnya adalah meningkatkan taraf kehidupan bangsa. Kedua, meningkatkan kecerdasan bangsa. Dan yang ketiga, mengembangkan segala potensi yang dimiliki untuk kemajuan bangsa. Yang keenam, kewajiban mengikuti pendidikan dasar bagi setiap warga negara ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ketujuh, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan menurut aturan yang berlaku. Kedelapan, kewajiban kita sebagai seorang pelajar di sekolah antara lain. Yang pertama, mematuhi tata tertib sekolah. Yang kedua, belajar dengan sungguh-sungguh. Ketiga, menjaga kebersihan sekolah. Keempat, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Setelah pelajaran PPKN, kita masuk ke pelajaran IPS. IPS kali ini akan mempelajari tentang makna proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang pertama, proklamasi berasal dari kata proklamatio, yaitu dari bahasa Yunani, yang berarti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Kedua, secara resmi, perjuangan bangsa Indonesia terwujud setelah Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ketiga, makna proklamasi bagi rakyat dan bangsa Indonesia antara lain yang pertama, proklamasi ini sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia, yang artinya bahwa proklamasi dianggap sebagai kemenangan atas penjajahan, di mana kemenangan itu milik seluruh rakyat Indonesia. Dan perjuangan selanjutnya adalah mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Yang kedua, maknanya proklamasi sebagai pernyataan de facto. De facto itu berarti pernyataan kemerdekaan yang sesuai dengan kenyataan. Ketiga, proklamasi menaikkan martabat bangsa, yang artinya dengan proklamasi, kedudukan bangsa Indonesia telah sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Yang keempat, proklamasi sebagai awal perjuangan, yang artinya proklamasi menandakan bahwa perjuangan merebut kemerdekaan telah selesai. Nah, selanjutnya, tugas kita adalah mempertahankan dan mengisi kemerdekaan hingga tercapai tujuan pembangunan nasional.
Yang kelima, proklamasi sebagai tonggak sejarah. Proklamasi sebagai tonggak sejarah ini diumpamakan sebagai tiang utama. Yang keenam, proklamasi sebagai lahirnya sebuah negara Indonesia, yang artinya negara mempunyai pemerintahan sendiri tanpa campur tangan bangsa lain. Yang ketujuh, proklamasi sebagai titik tolak amanat penderitaan rakyat, yang artinya proklamasi merupakan sebuah titik yang membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan. Selanjutnya, proklamasi sebagai akhir dari penjajahan di Indonesia, yang artinya bahwa Indonesia menolak segala jenis dan bentuk penjajahan. Selanjutnya, yang keempat, perilaku positif berarti perilaku yang sesuai dengan norma-norma dan aturan yang ada dalam masyarakat. Contoh perilaku positif antara lain ada mandiri, kritis di sini dia mempunyai rasa ingin tahu, ya. Kreatif, berani membela kebenaran, menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan tujuan yang telah disepakati bersama. Perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan dapat diwujudkan dengan cara menghargai jasa para pahlawan. Setelah pelajaran IPS, kita lanjut ke pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, cara agar kita bisa memperoleh sebuah informasi penting dari sebuah teks adalah yang pertama, membaca judul teks tersebut. Yang kedua, membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Yang ketiga, membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf, sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi-informasi penting dari teks tersebut. Yang kedua, judul dapat dikatakan sebagai jabaran dari topik atau tema, karena judul itu harus mampu mencerminkan topik atau tema, dan tidak boleh menyimpang dari intinya. Lanjut ke pelajaran seni budaya dan prakarya tentang interval nada. Yang pertama, jarak antara nada yang satu ke nada yang lain diukur tinggi rendahnya, itu disebut dengan interval nada. Jadi interval nada itu adalah jarak antara nada yang satu ke nada yang lain, ya. Yang kedua, lagu yang berjudul Aku Cinta Lingkungan. Ini ada di buku LKS kalian. Itu ciptaan Uli Hari Rusadi, menceritakan tentang kepedulian terhadap lingkungan rumah. Selanjutnya kita masuk ke pelajaran IPA tentang pubertas. Yang pertama, selain mengalami pertumbuhan, manusia juga mengalami perkembangan. Yang kedua, perkembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan. Yang ketiga, manusia mengalami masa pertumbuhan dari perkembangan dan perkembangan mulai dari bayi, kemudian balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga usia lanjut. Yang keempat, pertumbuhan manusia kita awali dari bayi dulu ya. Nah, bayi ini sepenuhnya bergantung pada orang tuanya. Untuk memperoleh makanan, minuman, dan perlindungan mereka masih bergantung kepada orang tuanya. Kemudian yang kedua ada balita. Balita ini adalah anak di bawah usia 5 tahun. Jadi anak mulai mengembangkan berbagai kemampuan seperti berjalan, berinteraksi dengan orang lain, ya. Kadang ada juga yang sudah bisa makan bersama. Kemudian yang C, masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak ini usia 5-10 tahun. Di masa kanak-kanak ini mengalami pertumbuhan fisik dan mental yang sangat cepat. Jadi anak juga tumbuhnya semakin cepat. Yang keempat ada masa remaja. Usia remaja itu kisarannya usia antara 11-18 tahun. Ditandai dengan gejala pubertas. Yang kelima ada masa dewasa. Masa dewasa itu apabila telah lulus SMA atau 19 tahun sampai 40 tahun. Ini masa dewasa memiliki bentuk tubuh yang tetap dan pertumbuhan tinggi badannya berhenti. Jadi kalau kalian ingin bertambah tingginya, nih di usia-usia remaja ya harus rajin-rajin olahraga. Selanjutnya yang terakhir adalah lanjut usia. Pada masa lanjut usia, fungsi organ-organ tubuh sudah menurun, maka terkadang banyak juga lansia yang menderita suatu penyakit. Next. Kelima, pengertian masa pubertas adalah
Masa pertumbuhan pesat menuju tahap kematangan. Keenam, pada masa pubertas laki-laki ataupun perempuan ini akan mengalami perubahan fisik, bentuk tubuhnya akan berubah, ya. Yang ketujuh, tahapan pubertas menandakan bahwa manusia sedang menuju kedewasaan. Kedelapan, perubahan pada masa pubertas dipengaruhi oleh hormon. Nah, hormon ini adalah zat yang dihasilkan oleh tubuh untuk mengendalikan proses-proses tertentu di dalam tubuh. Nah, anak-anakku sekalian, baru saja telah kita simak bersama-sama video pembelajaran di awal tahun ajaran semester kedua ini ya. Semoga kalian semua bisa dipahamkan atas penjelasan yang telah Miss Novi berikan. Jangan lupa buku LKS dan juga buku catatan dan buku cetaknya kalian garis bawahi hal-hal yang dianggap penting. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dah.